Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa kembali di channel ini, Haira TV. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, dalam Islam, malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Maka dari itu, malaikat tidak pernah berdosa dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan bertujuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Salah satunya menjalankan tugas mendoakan hamba Allah di dunia. Sebagaimana malaikat adalah makhluk yang mulia, maka bila kita didoakan olehnya adalah sebuah hal yang beruntung. Sebab doa dari malaikat akan jauh lebih mudah diijabah. Jadi, siapa saja orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat tersebut? Berikut ini ada 12 kriteria orang yang selalu didoakan oleh malaikat. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Berwudu merupakan kegiatan membersihkan atau mensucikan diri dari hadas dan kotoran. Jadi, berwudu sebelum tidur sangatlah bermanfaat, yaitu dapat membuat tubuh menjadi lebih tenang dan nyaman. Bahkan berwudu sebelum tidur bisa dijaga malaikat selama tidur, sekaligus didoakan yang baik oleh malaikat. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidur di malam hari keadaan suci wudu, maka malaikat akan mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat akan berucap, Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Yang kedua adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Malaikat akan senantiasa berdoa untuk hamba Allah. Jika orang itu suka menanti-nantikan atau menunggu waktu sholat tiba, orang yang selalu menunggu waktu sholat dalam keadaan suci, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan salah satu hadis dalam kitab Sahihnya bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama berada keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Yang ketiga adalah orang yang berada di shaf jamaah paling depan, khusus untuk para ikhwan atau pria yang sedang datang ke masjid, lalu berwudu dan mengambil shaf atau barisan jamaah yang paling pertama atau paling depan untuk sholat. Maka keutamaan khusus yang akan didapatkannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keutamaan shaf pertama dalam sabdanya dalam hadis berikut ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang sholat di shaf pertama. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sebaik-baiknya shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Sebaik-baiknya shaf bagi wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah orang yang menyambung shaf kosong. Dalam melaksanakan sholat, barisan atau shaf harus sempurna. Tidak boleh ada sela-sela yang kosong, harus rapat dan lurus, supaya seperti barisan para malaikat di sisi Rabb mereka, yang selalu menyempurnakan shaf-shaf barisan rapat, serta lurus dalam barisannya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan sholat,
kita harus menyambung shaf yang kosong, biar tidak ditempati oleh syaitan. Maka hendaklah kita untuk selalu menyambung shaf kosong ketika mau sholat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung shaf-shaf dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian shaf yang kosong akan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima adalah orang yang mengucapkan amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Salat adalah amalan wajib yang pertama kali dihisab. Oleh karenanya, salat harus disempurnakan dari takbiratul ihram hingga tahiyat akhir, supaya kita diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Seperti amalan dalam salat yang perlu diperhatikan dan sering dianggap remeh, yaitu mengucapkan kata amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Padahal mengucapkan amin tersebut merupakan perhiasan sholat dan memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu ucapan amin itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, menjadikan dosa-dosa hambanya diampuni serta menjadi penyebab terkabulnya doa. Yang keenam adalah orang yang duduk di tempat sholat setelah melakukan sholat. Pastinya senang jika didoakan yang baik oleh malaikat, apalagi disolawatkan. Itu juga merupakan doanya malaikat bagi yang selalu duduk di tempat sholatnya setelah sholat. Lebih baik kita duduk dulu setelah melaksanakan sholat, yaitu diisi dengan zikir dan doa, sehingga malaikat akan mendoakan kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh adalah orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Sholat subuh memiliki keistimewaan tersendiri. Subuh adalah waktunya para malaikat datang berkumpul, sehingga ada banyak hingga tak terkira. Namun biasanya di waktu tersebut merupakan hal yang memberatkan untuk melakukan sholat. Butuh perjuangan untuk bisa melakukan kewajiban tersebut. Seperti contohnya, orang yang melewati waktu subuh karena tidak bangun pagi. Padahal sholat subuh bisa disaksikan banyak malaikat. Begitupun dengan sholat asar. Waktu tersebut, orang sangat sibuk merasa enggan dalam melakukan kewajiban. Padahal dua-duanya punya keutamaan yang luar biasa, apalagi secara berjamaah. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa itu memang sungguh dahsyat, karena selain punya segudang manfaat yang lebih baik, dengan doa kita dapat didoakan oleh malaikat. Bahkan doanya lebih baik lagi dari itu. Bila orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, doa tersebut akan segera dikabulkan. Yang kesembilan, orang yang bersedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat mulia dengan banyak keutamaannya. Dengan sedekah, kita akan jadi lebih naik derajat. Karena seperti dikatakan dalam firman-Nya Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang sholat di shaf pertama. Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, akan ditambahkan pula dengan doa para malaikat. Yang ke-10, di saat sahur. Di balik waktu sahur, ternyata ada keutamaan yang jarang kita ketahui, yaitu bisa mendatangkan berkah kebaikan dan pahala yang mengalir. Berkah datangnya dari Allah, sungguh beruntungnya orang yang sedang sahur. Akan mendapatkan sholawat dari Allah dan doa para malaikat. Di waktu tersebut, kita dapat meluangkan waktu untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Jadi pahala senantiasa mengalir. Yang ke-11, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Seseorang yang menjenguk orang sakit juga punya keberkahan yang hakiki, bahwa orang yang menjenguk orang sakit akan diberikan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah berikut ini. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka malaikat dari langit memanggil, "Berbahagialah kamu, dan sungguh baik langkahmu, dan engkau menempati sebuah rumah di surga." Yang ke-12,
orang yang mengajarkan kebaikan. Sebagai umat muslim, kita diperintahkan untuk selalu mengajarkan dan mengajak manusia kepada kebaikan, maka pahalanya akan menjadi untukmu juga. Selain itu, orang yang senantiasa memberikan kebaikan juga akan didoakan malaikat. Dengan mengajarkan dan mengajak kebaikan sama dengan kita berdakwah di jalan Allah dan dapat mencegah orang lain dari kemungkaran. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, itulah 12 tanda orang yang mendapatkan doa dari malaikat. Semoga kita termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.